ada kebetulan kakak saya sebenarnya menggunakan kami dari mahasiswa Universitas Martin Jayadi kayak Ilandari, prodi hukum semester 3. Pesan saya prodi ilmu hukum. Jadi saya punya kakak tingkat namanya Kak Nisa. Kak Nisa ini juga orang tingkat Pak, makanya saya nanya apa bisa kursusnya lagi ini. Terus saya dapat kontak ibu dari Kak Nisa. Jadi yang mau wawancara ini aja, adik aja. Sebenarnya kalau untuk prosedur dari dosen kami mintanya satu orang. Pertanyaannya itu kriminalitas apa yang sering terjadi di kelurahan Tanjung Lek ini dan bagaimana cara warga melaporkan tindakan kriminalitas kepada kelurahan agar segera dicari solusinya, Pak? Kalau untuk tingkat kriminalitas yang paling sering terjadi itu biasanya itu pencurian biasanya. Pencurian memang pencuriannya skala kecil-kecilan. Jadi terutama di warung-warung kelontong itu udah beberapa titik. Kemarin baru terjadi itu hari Minggu ya, Minggu di BP gitu. Jadi memang kalau yang paling sering terjadi itu pencurian di warung kelontong memang. Dan selama ini kalau memang warganya yang korban itu biasanya mereka melaporkan ke PRT. DPRT menginfokan ke kami dan juga ke Pak Babin Kamtimas gitu. Nanti solusinya itu melapor ke pihak kelurahan. Iya, solusinya sih sampai saat ini nih biasanya mereka melapor ke kita, nanti kita teruskan laporannya ke kepolisian. Tapi kan pencurian ya, kalau pencurian kan nggak instan, jadi memang nanti kalau kita udah sampaikan ke kepolisian udah selesai buat tugas kita gitu. Baik Pak, mungkin pertanyaan kedua, apakah sudah pernah menelan korban jiwa? Ya, atau ada cedera gitu karena akibat pencurian ini gitu. Kalau pencurian sih nggak ada sih, alhamdulillah. Kerugiannya ya. Kerugiannya material aja. Kalau materialnya kita alhamdulillah belum ada sampai sih kayak nyuri sampai kekerasan gitu kan, atau nyuri sampai membunuh, itu alhamdulillah kita belum terjadi sih. Pak, ya. Selanjutnya Pak, kira-kira faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan timbulnya kriminalitas itu? Faktornya tuh pertama kalau dari analisa kami sih biasanya ekonomi, pasti itu ekonomi. Habis itu yang kedua biasanya juga yang sering melakukan ini itu anak-anak muda memang. Jadi anak-anak muda dia ngumpul sampai tengah malam, sampai udah dini hari lah, dini hari dia mabuk-mabuk. Habis itu dia biasanya nanti kayak gitu ada terbesit langsung mau nyuri itu. Dan memang rata-rata yang beberapa pelaku yang ditangkap itu emang masih muda betul. Seumur-umur ya kalian gini lah, seumur-umur masih 11-belasan ataupun udah 20 awal gitu kan. Jadi tindakan yang diberikan dari pihak kelurahan atau pihak yang bersangkutan terhadap pelaku Pak, atau udah ada tindak lanjutnya atau masih karena belum tahu pelakunya siapa masih mencari-cari gitu? Kalau yang udah ketangkap itu biasanya kalau dia di bawah umur dan yang dicuri misalnya memang dicuri kecil-kecil barangnya, jadi kayak gas, habis itu kriminolognya berarti macam ini ya, kayak apa, kepolisian gitu ya, memecahkan kasus gitu ya, kayak identifikasi lah, begal atau apalah. Kita tapi dia waspadanya tapi di timur sih, Kalimantan Timur itu lagi marah, curang marah, lagi karena di awal itu karena masih baru memang diajar di ilmu hukum itu memang. Ilmu hukum itu berarti gelarnya SH berarti? Iya, SH. Oh gitu, SH ilmu hukum ya. Cuman kalau sebenarnya kalau untuk kelas tambahan ini boleh diambil, boleh tidak, karena kami sudah ada mata kuliah wajib gitu. Cuman karena untuk jadi
kayak ini ya, kayak SKS lebih gitu Pak. Iya, iya. SKS lebih. Tambahan sendiri lah kan. Iya. Ya berarti yang mau aja gitu ya. Kebetulan rekan-rekan kami kan kami ada. Jadi kami sudah berada di tempat lokasi kejadian pencurian yang telah dimaksud sama Bapak Lurah Kelurahan Tanjung dan di sini kami bersama tetangga yang punya tempat warung tempat kejadian pencurian ini. Apakah benar di tempat kejadian pencurian? Ya benar. Kalau boleh tahu apa saja yang HP-nya memang udah rusak, tapi kan dia cuma layar hidupnya 2 jam tangan, terus peralatan dapur, tabung gas, kompor hilang, rokok, minuman, semualah satu kedai hilang, tapi nggak banyak sih gitu. Tapi ya lebihnya paling sekitar 3 juta 4 juta ada lah. Itu aja yang hilang, nggak ada, selebihnya nggak ada. TV sebesar-besarnya masih ada tuh, nggak diangkut pula sama pencuri itu. Mungkin mereka wafat juga kan, nggak tahu jam berapa. Soalnya di pangkalan ojek ini setiap jam 3 jam 4 subuh masih ada orang. Jam berapa ngambilnya kami nggak tahu. Memang di kita ini nggak ada yang rusak satupun. Gimana caranya mereka nyokel? Gimana nggak ada tanda-tanda rusak. Kayak pintunya rusak, apanya rusak nggak ada. Gitu. Jadi kita mau lapor polisi pun nggak ada barang buktinya kan gitu. Ya pasar aja mau gimana lagi. Baru pertama kali ada pencurian di sini. Tak di sana.